Pada perkuliahan sistem ekonomi syariah kali ini kita akan mempelajari mengenai surat berharga atau sukuk Islam di Indonesia ya. Jadi sukuk ini sejak awal diterbitkan di Indonesia pada tahun 2002. Nah, itu awal mula sukuk atau surat berharga eh, atau obligasi syariah itu diterbitkan di Indonesia. Nah, sukuk syariah ini merupakan suatu surat berharga yang merupakan memiliki legitimasi atau diakui karena berbadan hukum ya. Nah, jadi sukuk ini ada dua, yaitu mudharabah dan ada sukuk yang berbentuk ijarah. Nah, kita akan bahas dulu yang berbentuk mudharabah. Nah, sukuk yang berbentuk mudharabah ini di sini penerbit itu bertindak sebagai entrepreneur bisa disebut sebagai penerbit, disebut sebagai pengusaha. Nah, dalam bahasa syariah itu disebut dengan istilah mudarib. Mudarib ya. Mudarib ini kalau kita belajar ilmu nahwu bisa biasanya diadukan isim maf'ul namanya mudarib ini. Nah, jadi mudharabah ini atau sukuk mudharabah ini penerbit bertindak sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha atau sebagai mudarib, dan pemilik sukuk atau ini investor itu sebagai pemilik dana. Nah, dalam istilah syariah disebut dengan sahibul mal ya. Nah, jadi penerbit atau investor sebagai pemilik dana disebut sebagai sahibul mal ya. Ciri-ciri dari mudharabah ini, nah pertama-tama itu ada memiliki dasar hukum dan fatwa dari otoritas syariah. Fatwanya itu dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 32 garis miring DSN MUI garis miring 10 Romawi garis miring 2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Nah, di institusi-institusi pembayaran syariah, Dewan Syariah Nasional ini yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia ini menunjuk tim ahli syariah yang mereka itu bertindak sebagai pengawas atas dijalankannya atau dioperasionalkannya atau transaksinya itu dicermati apakah sudah sesuai dengan syariah. Nah, jadi di sini ada tim syariah sebagai pengawasnya. Kemudian ciri yang kedua dari mudharabah, yang pertama dasar hukum dan fatwa otoritas syariah. Yang kedua mekanisme. Mekanismenya di sini yaitu sahibul mal, yaitu sahibul mal dari investor ya kan. Ini membayar dana yang dibutuhkan oleh mudarib. Nah, oleh mudaribnya oleh entrepreneur atau oleh pengusahanya. Nah, kayak gitu untuk membiayai proyek-proyek ataupun usaha dari mudarib, dari entrepreneur, dari pengusahanya ini. Nah, jadi begitu ya. Di sahibul mal dalam hal ini pemilik dana membayarkan dana yang dibutuhkan oleh mudarib tadi pengusaha untuk membiayai proyek-proyek atau usaha mudarib untuk suatu periode tertentu ya. Kemudian ciri yang ketiga dari mudharabah ini yaitu distribusi bagi untung. Nah, di sini keuntungan dari proyek itu didistribusikan pada triwulan, sementara uang pokoknya akan dikembalikan ketika telah matang. Jadi artinya di sini keuntungan yang diperoleh dari proyek itu akan dibagikan pada jangka waktu per 3 bulan ya. Nah, sedangkan uang yang
atau uang dari sahibul mal itu dibayarkan nanti setelah proyek ini tuntas. Uang pembayaran diperoleh penuh oleh entrepreneur oleh mudarib. Nah baru uang pokoknya akan dikembalikan itu setelah matang. Kemudian yang yang keempat ya, penilaian. Nah penilaiannya di sini mengikuti penilaian sebagaimana obligasi konvensional yang diterbitkan oleh mudarib yang sama untuk waktu yang sama di penilaian itu. Jadi mengikuti penilaian obligasi konvensional yang diterbitkan oleh mudarib, oleh entrepreneur pengusaha yang sama untuk waktu yang sama. Kemudian yang kelima, jaminan mudarib. Nah, jadi di sini apabila gagal atau melanggar perjanjian, nah oleh karena itu diantisipasi bahwa mudarib ini ada menaruh jaminan apabila terjadi kegagalan ataupun melanggar perjanjian. Jadi artinya akan jaminan ini akan diambil alih oleh sahibul mal, pemilik dana. Kemudian yang ke berapa? 6 ya. Yang ke-6 cirinya ini yaitu pasar sekunder. Jadi sukuk diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi harga ini bisa bertambah, bisa juga berkurang sesuai dengan dari demand, dari tingkat permintaannya. Jadi sukuk bisa diperdagangkan di pasar sekunder dalam artian bahwa surat berharga ini dijual di pasar sekunder. Nah, nilainya itu lagi tergantung apabila permintaan meningkat, maka bisa nilainya akan tinggi. Permintaan menurun, demandnya turun, maka akan turun juga. Kemudian yang ketujuh, cirinya yaitu membeli kembali mekanisme. Maksudnya di sini mudarib tadi entrepreneur atau pengusaha memiliki opsi membeli kembali daripada surat berharga atau sukuk ini jika sahibul mal memerlukan likuiditas. Artinya bahwa apabila mudarib berisi duit sedangkan yang berisi dana lagi memerlukan dana cash atau cash flow, mudarib boleh membeli kembali surat berharganya, begitu ya. Nah kemudian sukuk yang kedua yaitu dalam bentuk ijarah. Di sini melibatkan agensi. Nah dalam hal ini dalam istilah syariah disebut dengan wakalah atau perwakilan agensi atau pihak ketiga. Nah kayak gitu. Dan perlunya jaminan bisa kafalah. Jaminan bisa disebut dengan doman artinya jaminan dia bahasa Arab. Jadi ciri-ciri dari ijarah ini yang pertama dasar hukum dan fatwa otoritas syariah. Nah fatwa di sini juga dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia nomor 41 /DSN /MOI /10 Romawi /2004 tentang obligasi syariah ijarah. Jadi di sini standar pengeluaran dari sukuk ini juga memiliki badan hukum, artinya sah, legal ya. Kemudian ciri yang kedua dari ijarah ini yaitu mekanismenya, yaitu kontrak wakalah investor. Di kontrak wakalah investor tadi bisa disebut dengan apa tadi istilahnya, kalau mudarib ini adalah pengusahanya, investor ini pemilik sukuk, pemilik dana itu adalah sahibul mal. Nah jadi di sini kontrak wakalah dari investor atau kontrak perwakilan dari dari pemilik sukuk itu kan investor tadi,
di sini mengeluarkan dana dia ke penerbit, mengeluarkan dana ke penerbit. Yang bertindak sebagai penerbit tadi adalah mudharib. Nah, untuk memperoleh aset, kemudian penerbit kemudian menyewakan aset ini kepada pihak ketiga. Nah, jadi dalam hal ini mudharib tadi saya ulang, kontrak wakalah investasi di sini atau pemilik sukuk mengeluarkan dana ke mudharib untuk memperoleh aset. Kemudian mudharibnya ini setelah memiliki aset tadi disewakannya lagi kepada pihak ketiga. Lalu di sini mudharib ini menjual keuntungan kepada pemilik sukuk, kepada investornya, dan dilanjutkan lagi investor atau pemilik sukuk ini menunjuk perusahaan induk untuk menyewakan. Nah, jadi ada tahapan-tahapan mekanisme dalam ijarah. Kemudian mengenai pembayaran atau dalam istilah saya disebut dengan ujra ya. Jadi biaya ijarah ini melalui angsuran pada saat matang sesuai besaran. Jadi pembayarannya itu apabila sudah selesai lalu diangsur. Nah, kemudian ciri berikutnya itu mengenai pasar sekunder ya, bahwa sukuk atau surat berharga dari ijarah ini diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi di sini tergantung kepada supply dari pihak yang melakukan kontrak. Nah, beda dengan mudharabah saja. Kalau mudharabah tergantung dari demand, dari permintaan. Kalau ijarah ini tergantung dari supply pihak yang melakukan kontrak. Artinya surat berharga ini bisa dijual di pasar sekunder kalau memang pihak-pihak yang melakukan kontrak, baik itu mudharibnya, baik pemilik sukuk, baik sahibul malnya, yang memang ingin menawarkan atau menjual surat berharga ini ke pasar. Kemudian ciri yang kelima ya, yaitu dalam hal membeli kembali mekanisme. Jadi di sini mensuplai likuiditas untuk kalangan investor, untuk pemilik sukuk yang memerlukan. Nah, jadi di sini diadakan penawaran atau menawarkan likuiditas dalam hal mencari pendanaan ini untuk kalangan investor yang memerlukan. Jadi bisa dijual kepada investor atau kepada pemilik sukuk jika ingin menambah kembali. Nah, itu aja dulu perkuliahan kita kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.